Halo Sobat Bubble, ini dia tutorial untuk membaca laporan pada aplikasi Bubble Android. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan klik fitur garis 3 yang berada pada pojok kiri atas. Kemudian pilih fitur laporan. Setelah itu di sini akan muncul beberapa jenis laporan. Ada laporan umum transaksi, kemudian ada laporan penjualan barang, kemudian ada laporan pembelian barang, kemudian ada laporan persediaan barang, dan juga ada laporan pengunjung. Nah, untuk yang pertama, laporan umum transaksi penjualan, silahkan pilih laporan transaksi umum penjualan untuk melihat laporan transaksi penjualan secara umum. Nah, silahkan diklik. Nah, silahkan input periode penjualan. Di sini periode maksudnya adalah waktu atau range waktu penjualan, bisa dipilih hari per hari ini, per kemarin, per minggu lalu, bulan lalu, atau custom periode atau menentukan periode tertentu. Setelah itu, pilih outlet jika ingin melihat laporan per outletnya saja. Kemudian pilih kasir untuk menentukan jika ingin melihat laporan per kasir saja. Nah, misal saya pilih di sini bulan lalu, saya ambil laporannya bulan lalu. Yang diperhatikan ketika pilih custom periode itu tanggal awal periode dan akhir periode. Kemudian saya pilih warehouse untuk semua kasir. Nah, secara otomatis akan muncul laporan transaksinya, itu jumlah transaksi 5, kemudian pendapatannya itu sekian, keuntungannya, kemudian cash tunainya sekian. Kemudian ini ada grafik laporan transaksi per jam, kemudian ada metode pembayaran. Di sini semua transaksi dari 5 transaksi itu metode pembayarannya tunai. Kemudian laporan penjualan barang ada di sini. Jadi untuk produk ini kan ada 5, untuk produk jersey ada 10 produk yang keluar. Kemudian ini produk ini ada 1, black tea ada 1, jus avokat ada 1, air mineral itu 0, sudah diretur berarti. Seperti itu. Oke, ini dia cara untuk melihat laporan umum transaksi penjualan. Kemudian untuk melihat laporan penjualan barang, di sini terbagi atas 3 laporan. Ada penjualan per produk, ada penjualan per pelanggan, kemudian ada laporan piutang pelanggan. Nah, pertama untuk penjualan per produk, silakan klik untuk melihat kuantitas penjualan per produk. Nah, bisa dipilih periodenya di sini. Misal periodenya saya pilih custom, saya pilih bulan lalu juga. Kemudian saya pilih outlet. Nah, di sini akan muncul hanya untuk melihat penjualan per produk untuk nominalnya seperti ini. Oke, jadi ini dia caranya untuk melihat laporan penjualan per produk. Kemudian untuk melihat penjualan per pelanggan, silahkan klik penjualan per pelanggan untuk melihat transaksi penjualannya. Pilih periodenya. Kemudian pilih tanggal akhir ini. Setelah itu pilih outletnya. Oke. Nah, jika seperti ini, otomatis tidak ada pelanggan yang diinput atau nama pelanggan atau member yang terinput. Nah, di sini penjualan per pelanggan itu akan muncul hanya untuk laporan penjualan pelanggan yang dijadikan sebagai member. Jadi ketika tidak ada nama pelanggan yang diinput pada sistem atau tidak ada data pelanggan yang diinput di sistem, otomatis tidak akan terekam ke dalam laporan penjualan per pelanggan. Oke. Kemudian selanjutnya laporan piutang pelanggan untuk melihat piutang pelanggan. Nah, di sini
Untuk laporan piutang pelanggan sama konsepnya, itu ketika pelanggan ini ada yang diinput ke sistem, otomatis akan terekap ke laporan khusus untuk pelanggan. Tetapi ketika tidak ada pelanggan yang diinput ke sistem, otomatis juga tidak akan terekap ke laporan pelanggan tersebut. Nah, untuk melihat laporan pelanggannya itu sama, pilih periode, kemudian pilih outletnya, lalu pilih kasirnya. Maka otomatis itu akan memunculkan data secara keseluruhannya di bawah sini, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah laporan pembelian barang. Nah, laporan pembelian barang ini terbagi atas dua, ada rincian pembelian, ada hutang di supplier. Nah, rincian pembelian. Untuk melihat laporan rincian pembelian, silahkan klik rincian pembelian, kemudian pilih periode, kemudian secara otomatis akan menampilkan riwayat pembelian yang telah diinput pada periode tersebut. Jika ingin dilihat atau menampilkan data berdasarkan suppliernya juga bisa, atau ingin menampilkan transaksi pembelian berdasarkan outlet yang diinput pembeliannya itu juga bisa, silakan dipilih seperti itu. Jika ingin menampilkan secara keseluruhan semua supplier atau semua outlet, bisa langsung pilih periode saja, seperti itu. Oke, kemudian ini laporan hutang supplier. Jadi untuk melihat hutang supplier itu maksudnya di sini adalah kita saat melakukan pembelian, tetapi pembelian tersebut masih belum dibayarkan ke supplier. Caranya untuk melihat laporannya itu silahkan klik hutang di supplier, kemudian pilih periode, kemudian setelah pilih periode, maka secara otomatis akan memunculkan data transaksi pembelian yang statusnya masih hutang, seperti ini. Nah, di sini juga sama fungsinya, bisa difilter berdasarkan supplier, bisa difilter juga berdasarkan outlet yang diperuntukkan pembeliannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya laporan persediaan barang. Nah, untuk laporan persediaan barang, caranya untuk melihat laporan persediaan barang silahkan pilih outlet. Nah, secara otomatis akan muncul sisa modal. Ini sisa modal adalah jumlah nominal modal nilai persediaan yang ada pada gudang atau pada warehouse atau cabang tersebut. Jadi ini dia. Nah, untuk nominal modalnya ini diambil dari jumlah dari persediaan stok produk dikali dengan modalnya masing-masing, seperti itu. Kemudian laporan pengunjung. Nah, di sini laporan pengunjung itu jika ada yang diinput, ya dia seperti ini. Per hari ini dia tidak ada, seperti itu. Jadi laporan pengunjung ini berfungsi untuk menampilkan berapa pengunjung atau yang dijadikan sebagai member yang diinput ke aplikasi, seperti itu. Caranya pilih warehouse, kemudian secara otomatis akan menampilkan data di sini, nominalnya, jumlahnya. Oke, itulah tadi tutorial untuk membaca laporan pada aplikasi Bubble Android, bubble.id, aplikasi kasir dan laporan keuangan terlengkap.